Semoga Ustaz sehat dan berkah hidupnya. Sama-sama insyaAllah. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah ahbabtani fi. Berkaitan dengan mengajak kesesatan, apabila saya mengajak teman untuk nonton bioskop, apakah termasuk mengajak kesesatan? Apa hukumnya nonton bioskop? Filmnya religi Ustaz. Haram. Tetap haram. Tetap haram. Masuk bioskop ada musik, ada campur baur laki-laki perempuan, gelap, duduk bersebelahan. Dan gini teman-teman, kalau mau berbuat perbuatan dosa, tanya, sekali lagi saya selalu kasih resepnya. Kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau tidak ke bioskop? Kenapa? Enggak ada apa-apa, mata enggak buta, tangan enggak terpotong. Duduk di rumah enak, baca buku, dapat ilmu, minum susu, baca Quran, tidur, pergi malam-malam, pulang jam sekian malam, untuk apa? Hanya untuk nonton rekayasa cerita. Kan film, itu rekayasa cerita ya. Dongeng. Cuma dikemas. Ini aktornya hebat. Kadang-kadang kita ditipu berapa kali karena orang aktor ini yang sama punya 100 film misalnya. Di sini jadi penjahat, di sini jadi orang baik, di sini jadi... Bodohnya kita ikut-ikutin. Oh iya ya ini bagus. La haula wa la quwata illa billah. Coba antum tinggalkan ini, kebiasaan ini, tinggalkan coba. Nonton-nonton ini coba tinggalkan. Tinggalkan, awal mungkin ada tekanan, terasa pengen, ingat, aktor ini hebat ya, ini ya, itu pengaruh kejiwaan. Coba tinggalkan aja. Seminggu, sebulan, lama-lama antum akan merasa aneh, kenapa dulu nonton. Akan muncul sampai pada puncak itu nanti. Banyak jemaah saya gitu. Akhirnya mereka mengatakan, iya ya Ustaz ya, akhirnya apa yang Ustaz sampaikan tentang masalah kalau kita tinggalkan kemaksiatan dan memang melalui proses, ada tekanan-tekanan terasa, prosesnya ada. Tapi begitu sampai pada puncaknya, kita jadi berpikir, iya ya kenapa dulu saya buang-buang uang, buang waktu, untuk apa ada hisapnya loh ini. Kita teman-teman mati itu tidak nunggu ruangan ICU di rumah sakit. Bukan berarti kita meninggal, sakit parah dulu baru meninggal, enggak. Orang duduk begini bisa meninggal, orang lagi jalan bisa meninggal. Bagaimana orang masa aman gitu? Sampai para ulama mengatakan bagaimana orang bisa nyenyak tidur di malam hari dengan berharap surga sementara dia bisa mati setiap saat. Dan bagaimana seseorang bisa melakukan maksiat di siang hari sementara dia tahu setiap saat bisa malaikat maut menjemputnya. Itu kelalaian. Penyesalan di belakang teman-teman sekalian, hati-hati. Gitu kan? Jadi bukan pasti enak ya. Jadi kita nggak pungkiri nonton film India 3 jam. Sebentar dia nangis, sebentar dia hebat, sebentar dia pengelas, sebentar dia enak memang asyik pasti. Tapi waktu antum terbuang, waktu antum terbuang gitu. Oh enggak, film ini saya nonton supaya saya belajar bela diri. Bagaimana caranya belajar bela diri dari film itu? Belajar, panggil guru, belajar di depan mata, praktek. Lihat orang nendang, kita tendang juga enggak kan? Duduk nonton. Enggak nendang kok. Itu alasan syaitan. Belajar lihat benar di lapangan. Permasalahannya adalah kalau kita nonton sesuatu teman-teman, anggaplah ada cuplikan yang tidak ada masalah agama. Misal pas orang lagi contohin apa gitu ya, sesuatu yang positif. Tapi pasti dari sekian durasi 2 jam pasti ada maksiat. Maksiat ini masalahnya, dia kalau ada, dia menurunkan timbangan amal soleh. Dan pernah saya bilang kalau timbangannya seimbang, nggak bisa khusyuk. Mau tutup mata, mau baca Quran dengan tartil, tetap nggak bisa khusyuk. Caranya harus ini ditutup dulu, berhentiin dulu dosanya. Amal soleh dikerjain, nanti naik rate-nya, lama-lama jadi khusyuk. Makin kental, makin bagus, makin luar biasa. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kalau dengar ayat pasti nangis, nggak bisa nggak nangis. Kata para ulama, kan begitulah dalam keseharian sudah tidak ada lagi yang dia lakukan kesalahan. Ya sudah keluar, dia lihat yang haram, dia perempuan misalnya tundukin mata, agama sudah ajarkan, azan ke masjid, pendapatan halal, udah jalannya agama sudah. Jadi naik terus ini, red ibadahnya ini terkunci, nggak bisa. Makanya jadi khusyuk nanti. Jadi kalau antum campur baurkan nggak bisa. Saya sholat ke Ustadz subuh di masjid, tapi saya malamnya ke bioskop. Ya, kalau ini betul terjadi, orang nonton di bioskop kemudian dia sholat subuh, dan dia bisa sholat di masjid, ini luar biasa sebenarnya.
Kalau yang fakta, secara teori, nggak bisa. Dia buat maksiat malam, subuhnya lepas. Itu teorinya begitu. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, Mas, saya tahu saya buat dosa kecil. Ya. Akibatnya, saya terharamkan sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Hilang itu, amal sholat itu jadi hilang. Gara-gara sedikit. Selalu teman-teman sekalian, dosa itu efek jerahnya besar untuk mengembalikan. Jadi seperti kita luka, orang kalau berdosa itu seperti ambil pisau, luka-lukain badannya. Butuh proses, pisau ditarik, disimpan, ini tetap luka, tunggu kering dulu. Ada bekasnya dosa itu. Sebagaimana ibadah juga ada bekasnya. Antum kalau nggak ke bioskop sholat malam, ada bekasnya itu. Cuman kalau ibadah beda, antum seperti meletakkan pelembut kulit, ya, pewangi, beda, bukan luka. Kalau dosa itu luka. Karena orang sumpek, sedih, nggak ada orang buat dosa itu nggak sumpek, teman. Coba deh, ini alam ini tutup ini sekarang, pindah ke alam ini, hijrah, dan jangan setengah-setengah jadi orang baik. Sekalian jadi orang baik. Mau orang bilang alim, mau orang bilang berubah, biarin aja dia ngomong. Lidah itu sepanjang lidahnya nggak ada pengaruhnya buat kita. Susah kalau kita mau dengar perkataan orang. Kenapa kau pakai baju abu-abu ini? Oh iya ganti. Kenapa kau pakai kopi ini? Ganti. Nggak punya prinsip. Kenapa kau berubah? Ya saya suka begini. Ini prinsip saya. Orang yang buat maksiat aja. Untuk apa urus saya? Bisa bilang gitu. Cuma kita dalam ibadah kalau sudah punya iman tidak. Oh karena ini kebaikan. Mudah-mudahan kau bisa contohin ya. Orang buat maksiat nggak mungkin bilang begitu kan. Apakah benar ketika seseorang terkena sihir, lalu ustadznya menyuruh mandi kembang 7 rupa dan menyuruh membaca surah yang ustadznya kasih, apakah itu sesat? Masalah sesat saya tidak tahu. Ini 7 kembang, 7 rupa kembang ini kembang apa ini? Saya nggak tahu. Kalau dia maksudnya siapa tahu ya, 7 lembar daun bidara sunnah Nabi. Hah? Karena memetik 7 lembar daun bidara dan dihancurin, dimasukin di air, dipakai sebagai air mandi atau air ruqyah. Sunnah Nabi SAW, hadisnya sahih masalah itu. Tapi kalau 7 kembang ini seperti dukun-dukun, ya, warna-warni, warnanya ada merah, ada kuning, ada segala macam, ini dukun berkedok ustadz. Ya, karena di Indonesia banyak ini. Allah musta'an, semoga Allah kasih hidayah. Ya. Ciri-cirinya seperti itu memang. Memberikan syarat ini, syarat itu, syarat ini. Kalau ustadz yang benar, saya mau tobat, caranya 1, 2, 3, 4, 5. Udah, amalin. Tinggalkan dosa itu, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Selebihnya sibukkan diri dengan amal soleh. Udah, praktekin. Agama mudah sekali kok. Gak usah pakai syarat, minta foto, minta ini, minta mandi kembang, minta segala macam. Banyak soalnya gitu. Saya temukan ada jemaah banyak mengaku, pada saat dia merasa bertahun-tahun tidak bisa menikah, setiap mau nikah gagal, datang ke ustadz-ustadz dan kiai, disuruh mandi air kembang. Jadi kan, tidak pernah Rasulullah SAW suruh begini. Ada sahabat mau menikah langsung disuruh menikah lah. Udah selesai. Agama simpel, tidak usah mandi 7 macam air segala macam. Tidak perlu. Ya, kalau ada halangan istighfar. Mungkin memang belum cocok buat kita untuk itu. Sudah ikhtiar, pasti dimudahkan kok sama Allah. Orang penjahat aja bisa nikah. Masa kita orang jadi orang baik terus tidak bisa? Nggak mungkin. Itu waswas syaitan. Jadi kalau dilihat tadi, kalau ini menggunakan daun bidara, sah saja. Tapi kalau yang lain, jelas nggak benar. Ya. Karena tidak pernah contoh dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Saat sholat berjamaah, terima kasih doanya, ini ada banyak Masya Allah doa yang disebutin. Semoga Ustaz Khalid diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan selalu dilindungi oleh Allah. Sama-sama insya Allah. Jazakumullah khair. Saat sholat berjamaah di masjid, imam masjid di daerah saya selalu mengutamakan bahwa jamaah sholat di shaf pertama agar diisi oleh jamaah rutin dan yang tinggal di sekitaran masjid, dan mengutamakan yang memakai baju koko dan bersarung. Jemaah yang mampir diatur agar sholat di samping jamaah berbaju koko dan bersarung atau di shaf kedua dan seterusnya. Apakah perilaku tersebut ada anjurannya oleh Nabi SAW? Apa itu termasuk bid'ah? Dan adakah doa khusus sebelum melakukan azan? Tentu ini tidak boleh ya, sebenarnya tidak boleh. Yang penting seorang muslim masuk, dia sudah tutup aurat dengan benar, gitu kan? Dia masuk, kemudian dia sholat, dia lebih dulu masuk sholat, tidak boleh kita pindahkan. Ada hadis Bukhari melarang masalah itu.
Tidak boleh kita memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya, atau kita menduduki tempatnya, atau kita berdiri di tempatnya sebelum izin dengan dia. Jadi nggak boleh nih. Kita punya hak kalau kita datang lebih dulu di awal. Masa orang duhur jam 12 misalnya, dia dari jam 11 nggak ada kegiatan, lagi jalan, mampir di masjid, dia mau baca Quran, dia duduk di saf utama. Begitu azan, suruh pindah ke belakang. Gara-gara nggak pakai kopiah misalnya. Ya, atau nggak pakai sarung, atau nggak pakai baju koko, ini nggak benar. Kecuali kalau dia pakai baju-baju yang memang mungkin ketat, ada tulisan-tulisan. Ini bukan cuma disuruh di saf kedua, suruh ganti bajunya. Gitu. Jadi Allah alam, kalau memang betul seperti ini lebih baik jangan gitu kan. Kalau dikatakan itu bid'ah, ini saya rasa bukan bid'ah. Ini mungkin kita husnudzan, mungkin maksudnya dia adalah orang-orang yang memang sudah rutin datang di situ, mungkin titip pesan, saf ini buat saya, saf ini buat saya, mungkin titip pesan sama imamnya, gitu kan. Jadi itu perilaku yang positif saja sebenarnya ya. Jadi bisa saja saya misalnya titip pesan sama imam dekat rumah saya, tolong yang saf pertama di sebelah kanan tuh ini saya disimpanin satu tempat misalnya, ditutupin, simpanin, mungkin dititip begitu. Ini bisa saja terjadi ya, kita sangka baik saja soal itu. Cuma disuruh pindah orang yang asing, bukan tinggal di komplek itu misalnya, itu ini keliru. Sebaiknya jangan. Saya seorang HRD di perusahaan riba, namun saat ini saya sudah berhenti. Semasa saya bekerja, saya banyak merekrut orang muslim untuk bekerja di perusahaan itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya berdosa? Bagaimana cara saya agar diampuni Allah? Doakan saya cepat mendapatkan pekerjaan baru dan rencana setelah lebaran saya ingin menikah. Masya Allah. Baiklah, tentu kalau kita pernah menunjukkan keburukan pada seseorang, ya, apalagi di sini mungkin bekas pegawai, bisa tahu, bisa teman-teman kantor, hubungin mereka, hubungin. Supaya kita batalkan dosa berkelanjutan itu. Saya dulu yang mengajak kalian masuk karena saya belum tahu hukumnya, maka saya tahu loh sekarang ini nggak boleh riba gitu kan. Saya berlepas tangan, kalian mau kerja itu urusan kalian, tapi saya berlepas tangan, saya nggak ada urusan, saya dulu tidak tahu, seperti itulah. Ya. Kalau masalah insya Allah mendapatkan pekerjaan, insya Allah, ya, mudah-mudahan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Salah satu bagian dari bahasan dosa besar kita teman-teman sekalian adalah putus asa dari rahmat Allah. Jangan bilang, oh saya kalau keluar dari tempat kerja ini haram. Allah kasih nggak ya saya gantinya? Dikasih, pasti. Nggak boleh ragu. Tapi memang ada proses. Kita suka malam, di pagi hari kita minta ya Allah datangkan malam. Tunggu waktunya tiba malam. Ada prosesnya, malam akan datang kok. Seperti itulah. Jadi ada prosesnya, kita lapar, saya sering kasih contoh. Minta Allah hilangkan lapar, kita makan, kunyah dulu, telan dulu, baru hilang laparnya. Sabar, ada prosesinya. Gitu ya. Jadi kita lalui, nikmati proses itu. Kalau saya sering bahasakan, nikmati prosesnya. Proses taubat, proses pembersihan dosa, ada cobaan-cobaan datang, nikmatin. Itu asyik kalau dinikmatin tuh. Oh ya ternyata mungkin ini pembersihan dosa saya yang dulu. Oh ini bersih lagi. Mudah-mudahan pada saat saya mati malah sudah tidak ada dosa-dosa gitu. Kadang-kadang Allah ingatkan kita, oh pernah si fulan saya ajak nih, saya ajarin hal yang salah, telepon dia. Maaf ya, saya dulu pernah ajarin kamu begini. Saya salah loh, saya baru tahu, itu nggak boleh dalam Islam. Ini saya kirimkan artikelnya lah, ini dikirimkan artikel misalnya, tulisannya, penjelasannya, cuplikan ceramahnya. Jadi biar dia tahu, Allahu a'lam. Nah, itu lebih baik. Kalau cepat nikah, insya Allah ini selalu minta doa. Melangkah. Nah, ini bujang-bujang ini, minta didoain aja terus. Jangan minta didoain, kirim di sini undangan, Ustaz saya sudah nikah, nah, gitu. Itu yang benar. Tapi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Bagaimanakah dengan menggeser kotak amal dalam majelis ilmu kepada saudara-saudara kita di sebelah, termasuk kategori juga mengajak kepada kebaikan, yaitu sedekah. Apakah kita dapat pahala sedekahnya juga dari saudara kita yang sebelah, yang menginfakkan sebagian hartanya? Innamal a'malu binniyat. Antum niatnya geser karena antum nggak mau nyumbang, atau mau nyumbang kemudian buat dia nyumbang, itu lain. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Yang ketawa tahu diri nih. Ada kotak amal cuma geser-geser di sebelah. Padahal Allah tanda kutip sudah memberikan kesempatan amal soleh. Kotak amal di masjid itu teman-teman, dan rumah-rumah orang miskin di sekitar rumah antum itu perusahaan paling menguntungkan. Jangan disia-siain. Jangan lewat kotak nggak nyumbang. Ada orang miskin kasih apa saja. Kita punya kue, 2 kasih 1 dia. Kasih sedekah. Kasih sesuatu. Sedekah itu baik. Meredam murkanya Allah.
mendatangkan rezeki, berbuat kebaikan. Jadi insya Allah kalau niatnya dia berikan karena dia memang mau temannya bersedekah juga supaya dapat kesempatan, silahkan. Kalau dia menghindar dari sedekah ini, nggak ada pahala buat dia. Apa termasuk mengajak kesesatan dan memberikan contoh jalan hidup yang buruk ketika saya mengajak teman saya ke masjid tapi apa ini? Peraturan sekolah mengharuskan sholat di aula dan saya dan teman saya malah dimarahin guru. Doain saya masuk pesantren bermanhaj salaf. Gitu. Jadi dilihat dulu kalau aula itu apa fungsinya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau seandainya ada satu instansi, yayasan, lembaga pendidikan, mereka blok sebuah lokasi di situ, walaupun tidak ada menaranya, tapi mereka sudah bilang ini musola misalnya, maka hukumnya sudah hukum itu. Aula ini memang dipakai untuk sholat, misalnya, memang sudah begitu. Ya. Tapi kalau memang tidak dilakukan itu, kemudian kita masih bisa minta pamit, saya cuma pamit sholat di masjid sebentar, saya balik lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak, peraturan sekolah nanti berbahaya, antum dikeluarkan, sholat di aula itu. Tidak masalah. Karena kata Nabi SAW, innama ju'ila li arda masjidan wa tahura. Allah telah jadikan semua buka bumi ini bagiku suci dan masjid, tempat sholat. Kalau sudah berkumpul bisa dipakai sholat. Mau nasihatnya Ustaz, bagaimana cara menghapus dan memutus dosa yang diakibatkan oleh perbuatan buruk yang pernah kita contohkan ke orang lain, sedang kita sudah tidak melakukannya lagi. Saya sudah bilang tadi, maksimalkan. Hubungi orang-orang yang pernah kita ajak pada kesesatan itu, nasihati mereka, sampaikan. Kalau tidak ingat lagi di mana orang-orang ini, misal kita tidak tahu lagi di mana tempatnya, ya sudah kita tinggal istighfar kepada Allah. Kita kemudian sekarang mengingatkan orang tentang kesalahan-kesalahan itu, supaya mereka tidak terjerumus. Bagaimana nasib orang yang sejak kecil dididik dengan bid'ah dan yakin bid'ahnya benar dan mengajarkan pada orang lain dan ia mati dalam keadaan tidak sadar itu bid'ah. Mudah-mudahan masuk dalam keadaan jahil ya. Mudah-mudahan masuk dalam keadaan. Tapi subhanallah Allah itu maha lembut dengan hamba-hambanya. Umumnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti menyampaikan. Sebelum menghukum pasti ada penyampaian. Dan itu yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada kalau tidak salah dalam surah Al-Qasas ayat 59. Allah SWT menjelaskan, ada dalam surah Al-An'am, kalau tidak salah 129 atau 127 ayatnya saya tidak ingat dalam Al-An'am, tapi ada Allah SWT berfirman tentang Allah tidak akan menghukum satu negeri sebelum diutus pada mereka Rasul-Rasul, dalam keadaan mereka lalai, dalam keadaan mereka tidak berbuat zalim atau berbuat kebaikan, maka itu semua pasti. Hukuman Allah tidak akan datang sampai memang Allah SWT sudah menyampaikan pada dia informasi. Cuma sayangnya, banyak orang pada saat sampai padanya informasi, dia tidak mengambil positifnya. Mungkin ada penjelasan masalah bid'ah ke dia, tapi dia frontal menolak, bukan dia berpikir. Manusia yang cerdas adalah manusia yang kalau sampai padanya informasi, dia mencernahnya. Kalau baik ambil, kenapa harus fanatik pada hal yang tidak benar, gitu kan? Kita cerna, kalau baik kita ambil, kalau tidak benar kita tinggalkan. Itu harus kita lakukan, memang begitu. Walaupun dari anak kecil, saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, walaupun anak-anak yang bicara, anak kecil, kalau benar terima. Jangan kita merasa, oh karena orang tua nggak mau terima, enggak. Kebenaran ambil dari siapapun. Kebenaran diambil dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya. Gitu kan? Dan kebatilan ditolak, walaupun yang mengucapkannya seorang raja. Anak saya selalu ajarkan hafalan zikir. Tapi kadang istri dan keluarganya mengajarkan membolehkan game PS4. Yang sangat mengganggu hafalan mereka. Bagaimana kiat menasihati istri? Semoga dia menonton ini dari rumah. Nasihati dengan kasih sayang ya. Kalau istri berbuat salah, nasihati dengan baik-baik ya. Kita kira-kira titik mana menghadapi manusia itu begitu. Kita lihat titik celah mana yang kita bisa masuk dengan dia. Misal mungkin ada sesuatu yang dia gemar dari makanan, dari minuman, waktu senggang pada saat berdua, lalu kita berikan masukan-masukan dengan retorika yang baik. Yang jelas teman-teman, kata Nabi SAW, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan lemah lembut kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidak ada sesuatu yang ditarik darinya kelembutan kecuali akan merusaknya. Nasihati dengan baik. Jadi jangan nasihati pasangan itu, kalau kau enggak gini kau masuk neraka.
Seperti batu yang jatuh di air gitu kan. Pohon yang jatuh betul-betul tidak ada belok kiri kanan gitu kan. Jadi orang kalau masak makanan, teman-teman sekalian, kalau ada bumbu-bumbunya macam-macam, terus ada garnish, ada segala macam, itu jadi bagus. Saya pernah kasih contoh kalau makanan supaya mudah difahami gitu kan. Biasa kalau makanan, masya Allah otaknya terbuka semuanya. Nasi goreng digoreng, gitu kan. Kemudian mau dihidangkan 2 piring. Yang 1 piring kita taruh dengan begitu saja, sendok taruh selesai. Telurnya diceplok taruh aja langsung udah. Acar segala macam diacak, berantakan. Dari wadah yang sama ya. Yang satu enggak, piringnya kita cetak nasinya, ya, ambil potongan acarnya ditata sedikit, telurnya ditata dengan rapi, sama aja sebenarnya. Tapi penataan ini bagus ini, membuat orang mudah terima. Seperti itulah. Oh tadi saya hadir di pengajian, saya dengar pengajian itu ada isi ininya, ada isi ini, ada isi ini, ada isi ini. Kita seperti menyampaikan informasi. Jadi orang tidak merasa dia sedang diserang, gitu kan. Nah itu retorik yang sangat baik dalam dakwah, sehingga membuat dia bisa menerimanya. Yang pertama insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga istri dapat hidayah. Dan memang ini game teman-teman sekalian ada masalah memang ya. Karena game ini membuat orang jadi penasaran, banyak buang waktu. Kadang-kadang orang mengatakan ini untuk melatih kecerdasan dan segala macam. Latih kecerdasan banyak cara. Tidak harus dengan itu kan. Bisa dengan hafal Quran, bisa dengan hafal hadis, bisa dengan baca. Ilmu itu manfaat besar sekali. Apalagi kalau kita dari kecil membiasakan mereka dengan game, itu pasti enak teman-teman. Saya sudah bilang tadi nonton film, main game, enak itu. Kan nggak enak, kita nggak pungkiri itu. Tapi masalahnya dia pelanggaran agama. Membuat orang buang-buang waktu sudah pelanggaran agama. Apalagi kalau dia ada ilustrasi-ilustrasi atau apalah ya yang menjauhkan dari pemahaman agama, ini yang jadi masalah. Jadi kesannya kayak ada apalah manusia di atas awan atau aneh-aneh yang merusak akidahnya. Apa manfaatnya ini? Nggak ada manfaatnya. Bahkan anak-anak yang sering kita kasih game dan dia sibuk dengan itu, pulang sekolah sudah sibuk dari pagi sampai malam, buang-buang waktu. Dari ini kaset ini habis, pindah kaset lain, sayang waktunya. Itu kira-kira kalau antum sebagai orang tua jadi amal jariah atau jadi apa itu? Kalau dia terus sibuk dengan main game, mana lebih baik daripada kita dudukin dia, ayo kita baca kisah Nabi yuk, ayo kita baca tentang ini, ayo kita baca. Satu-satu kita bangun pondasi agamanya, maka dia amalkan jadi amal jariah buat kita. Sayang ya, sebenarnya sayang. Apalagi anak itu aset amal jariah. Jangan wariskan keburukan kita ke anak-anak teman-teman. Teman saya selalu mengajak orang puasa Senin Kamis, tapi sudah 2 kali saya pergoki dia tidak puasa. Bagaimana nasibnya Ustaz? Haruskah saya tegur dia? Ya tentu saja, kan puasa sunnah. Mungkin dia mayoritas waktunya puasa. Kebetulan pas antum dapat, bukan kepergok gitu. Pergok ini enggak enak bahasa. Seperti orang yang sengaja buat dosa, enggak. Dia puasa sunnah boleh dibatalin. Apalagi orang yang sudah berumah tangga, mungkin memang pada saat itu dia butuh biologis, maka dia tidak puasa. Kita nggak tahu. Dia batalin puasa sunnahnya misalnya. Atau mungkin memang dia pada pagi hari sakit mahnya, dia harus sarapan. Dia mau puasa nanti ke depan. Jadi banyak cara. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Carilah alasan positif untuk saudaramu. Kalau mau tanya-tanya, loh bukannya kemarin suruh puasa, kenapa nggak puasa? Maaf ya saya cuma tanya saja. Oh iya, saya tadi pagi sakit mah. Oh saya begini, oh saya begini. Oh ya memang tadi saya punya udur ya sudah. Kalau dia sudah bilang dia punya udur sudah, usah tanya apa udurmu. Ya perlu. Kalau dia betul-betul menyuruh orang dan dia betul-betul tidak mengamalkan, dosa dia. Ya. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, berat di sisi Allah kau ucapkan kau tidak amalkan. Kalau anak sering ngajak main kartu, apakah berdosa juga tanpa uang? Untuk apa? Untuk apa buang-buang kartu? Saya pernah lihat dia orang pinggir jalan, buang. Apa ini? Kamu lagi. Apa gunanya? Ditipu dengan kartu. Nggak ada manfaat. Coba pikir manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Harus gini loh. Jadilah orang yang cerdas teman-teman. Maksudnya gini, apa yang saya kerjakan, yang saya sedang lakukan ini, yang saya gelutin,
Manfaatnya buat saya apa? Manfaatnya bukan cuma sekedar berleha-leha habisin waktu, enggak. Ada ilmu enggak? Bertambah enggak ilmu? Bertambah enggak pengalaman? Bertambah enggak pendapatan? Bertambah enggak iman? Ada itu. Kalau saya begitu ya, prinsip saya kalau duduk dengan seseorang, apa nih yang saya bertambah sesuatu dari orang ini apa? Nasihatnya kah, ilmunya kah, pengalamannya kah, pendapatannya kah, mungkin dia punya usaha yang dia bisa kembangkan. Jadi ada manfaat teman-teman. Main kartu apa yang antum dapat coba? Enggak ada. Kecuali bangga, oh ya saya menang. Gitu. Ulang lagi. Taruh bantal di kepala, taruh ini, taruh. Saya pernah lihat itu orang sebentar gitu. Kenapa saya tanya, kenapa itu? Oh itu dihukum. Dihukum untuk apa dihukum? Hah? Kita menghindar dari hukum, kenapa harus dihukum? Kan aneh ya. Maksudnya kan kita menghindar dari dihukum. Kenapa cari dihukum ini? Bisa nusahin diri. Jadi coba hal-hal yang bermanfaat. Allahu a'lam, ini saran saya saja. Mulai sekarang teman-teman ke depan, saya harus cerdas. Apa yang saya kerjakan bermanfaat buat saya. Bertambah di buku amal jariah saya. Ada sebuah tulisan yang sedang saya tulis, tapi memang subhanallah, kepadatan waktu dalam ceramah belum sempat saya menyelesaikan itu. Jadi, Raqib dan Atid memang, ini masih dikhilafkan antara ulama apakah nama malaikat atau bukan, gitu kan. Tapi kalau kita berpegang pada pendapat yang mengatakan Raqib Atid adalah nama malaikat dalam ayat Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada satu huruf pun yang satu kalimat pun mereka ucapkan tidak ada Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan ini bukan nama malaikat, ada yang mengatakan nama malaikat. Intinya saya coba mengatakan dalam tulisan dan saya masih telusuri kalau emang itu ternyata pendapat lebih kuat bukan nama malaikatnya, maka saya akan alihkan judulnya. Tapi sementara saya judul biarkan Raqib yang mencatat amalmu dan bukan Atid. Maknanya adalah udah sekarang biar malaikat di pundak kanan kita yang sibuk nyatat terus nih. Karena ya kalau dia catat bermanfaat buat kita. Jangan yang di pundak kiri karena ini bermasalah buat kita. Artinya selalu dari amal soleh ke amal soleh, dari manfaat ke manfaat. Sampai Atha bin Abi Rabah mengatakan rahimahullah, mestinya seseorang antara kita malu pada saat bertemu dengan Allah dan bukunya dipaparkan. Di bukunya tidak ada maslahat dunianya, tidak ada maslahat akhiratnya. Ada orang gitu kosong, duduk di pinggir jalan, gak ada kerjaan. Kenapa ini teman-teman? Cari sesuatu bermanfaat. Baca buku, ilmu misalnya, atau bertemu dengan orang, komunikasi, tanya sesuatu. Jangan nganggur, jangan diam, gak ada gunanya, apalagi sampai buang-buang waktu. Ya. Masya Allah kisah Abu Hanifah, jazakallah khair. Bagaimana kalau maksiat yang dilakukan seseorang diikuti orang lain tanpa mengajak? Bagaimana kalau maksiat yang dilakukan seseorang diikuti orang lain tanpa mengajak? Apa pelaku maksiat tetap dapat dosa? Ini khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Apakah seseorang yang melakukan sebuah dosa dilihat oleh orang lain, lalu orang lain kerjakan tanpa dia mengajaknya, apakah dia dapat dosa? Khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan, kalau dia melakukan dosa itu secara terang-terangan, atau begini aja, kesimpulan dari para ulama adalah, kalau dia mengerjakan dosa itu secara terang-terangan, dia tahu sebenarnya, tapi nanti kalau ada orang lihat bisa saja orang contohi, misalnya di pinggir jalan, misalnya di tempat umum, maka ini bisa jadi dosa buat dia. Karena dia sengaja. Beda dengan orang yang melakukan satu perbuatan, sebenarnya dia sembunyikan perbuatan salahnya. Tapi ada orang tidak sengaja melihatnya, maka ini mungkin berbeda. Karena memang dia tidak niat mengiklankannya. Kalau yang awal dia niat mengiklankannya, maka di situ dilihat perinciannya. Kalau dia sengaja memang menunjukkan supaya orang lain mengikutinya, maka itu sudah jelas-jelas jadi dosa buat dia. Ya, walaupun dia tidak mengajak secara individu kan, ya itu bisa saja. Misalnya ada orang sengaja konser, sengaja buat sesuatu yang haram misalnya. Kemudian orang-orang pada datang dan mengenal itu dari situ. Dia nggak mungkin semua orang dia ajak bicara, tapi sama saja akan jadi masalah buat dia. Gitu kan? Maka lebih baik dia jauhi. Mengenai mengajak pada kesesatan, saya hijrah ke Islam sejak hampir 12 tahun lalu dan alhamdulillah memiliki seorang istri muslimah. Masya Allah, ini yang saya tunggu nih. Ada orang mengaku sudah menikah. Semuanya pengakuan masih bujang, doain. Alhamdulillah, akhirnya ada juga. Permasalahan saya adalah orang bisa menerima agama istri setengah hati. Permasalahan saya adalah orang tua menerima agama istri setengah hati dan tidak menerima saya memeluk Islam.
Sejauh ini kami tidak masalah karena saya masih dapat jamaah 5 waktu sembunyi-sembunyi dan istri bebas untuk sholat. Namun ketika kami memiliki anak dan akan terus bertumbuh atas izin Allah, situasi akan berbeda. Ibu saya tidak mengizinkan anak saya memeluk Islam kelak, dan bahkan pada suatu kesempatan ibu saya mengancam bunuh diri. Hal itu sendiri hampir terwujud sehingga kami kembali mencoba meredakan situasi dengan kembali sembunyi. Dengan situasi ketika ibu saya selalu berusaha membuat kami tanda kutip jauh dari Allah, sementara anak kami akan mulai mengenal banyak hal hampir umur 3 tahun. Hal apa yang harus kami lakukan? Perubahan akhlak saya pun sejak memeluk Islam belum disadari benar oleh keluarga bahwa semua itu adalah ajaran Islam. Yang pertama saya sarankan pada orang-orang yang begini, teman-teman sekalian yang mu'allaf yang masuk Islam ini, jangan setengah-setengah dalam Islam. Kalau memang antum masuk Islam, anda masuk Islam dan yakin ini kebenaran, udah jangan setengah-setengah memang. Jelaskan Islam itu. Saya menganut Islam dan ini agama saya. Tidak ada hubungannya sama orang tua sama sekali. Tetap bakti sama orang tua, tetap santun sama mereka, tetap bantu pada saat butuh, tetap jenguk kalau sakit, ya. Tetap mencari ridho mereka, tapi bukan dalam hal akidah. Bukan dalam hal akidah. Gitu. Itu banyak terjadi. Abu Hurairah pernah begitu. Mengalami itu. Ibunya kafir. Tiap hari begitu pulang dari masjidnya Nabi dicaci maki oleh ibunya. Kau sama Muhammad sesaat ini segala macam caci maki, tinggalkan agama nenek moyangmu. Abu Hurairah sambut dengan senyum. Tetap dicuci kaki ibunya, tetap dimasakin, dia nggak peduli. Sampai akhirnya puncaknya dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah doakan ibu saya. Terus Nabi SAW doakan. Kita juga tahu kisah sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pada saat dia masuk Islam, ibunya begitu ngancam. Bahkan ibunya demo 3 hari nggak makan. Nggak mau makan, sampai lemas. Kata Sa'ad apa? Hai ibu, kalau seandainya, sama dengan kasus ini kan mau bunuh diri ya. Hai ibu, kalau seandainya, kata Sa'ad, ini sudah masuk Islam, waktu itu umurnya Sa'ad masih 16 tahun kalau nggak salah. Hai ibu, kalau seandainya anda ini memiliki 100 nyawa dan semuanya habis, mati, pakai lagi yang kedua, yang ketiga, agar saya tinggalkan Islam, saya tidak akan tinggalkan, percuma. Kalau sekarang terserah, mau makan silakan, gak mau makan gak usah. Begitu sama Sa'ad. Akhirnya ibunya makan juga. Jadi biasanya ini cuma ancaman-ancaman saja gitu kan. Kalau saya memang tunjukkan prinsip dan tunjukkan setelah masuk Islam, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau memang kita jadi lebih baik, ajarin apa aja, karena Islam itu transparan ya. Tetap disuruh bakti sama orang tua yang kafir, tetap disuruh silaturahim dengan keluarga yang kafir, tetap disuruh bantu orang susah dari mereka, tetap disuruh jenguk orang sakit, tetap semua. Enggak ada masalah. Ya penting jangan umumkan dengan ibadahnya. Kalau ibadahnya dihubungkan, ini yang jadi masalah. Apalagi ini anak, enggak ada hubungannya sama ibu antum ini. Jangan dihubungkan sama ibu. Oh ini anak saya dilarang masuk Islam, enggak ada hubungannya. Anak itu lahir sesuai dengan agama orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim anak itu kan, tidak usah diikutkan sama neneknya, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah ketakutan nanti berusaha bunuh diri atau apa saja, itu bukan kuasa kita. Dan tunjukkan prinsip, ibu bunuh diri pun nggak ada hubungannya sama keyakinan saya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, seperti itulah. Karena ini masalah prinsip, masalah akidah, masalah keyakinan, harusnya memang ditunjukkan seperti itu. Dan insya Allah kita doakan agar saudara kita ini diberikan kebesaran hati, ya, kekuatan iman, kokoh dalam Islam, dan saya sarankan memang memperdalam ilmu agama supaya tidak ada keraguan lagi, karena perilaku mengajak diri dan istri sembunyi-sembunyi ini itu karena masih adanya kelemahan iman dalam masalah ini, dan harus dia memperdalam ilmu supaya imannya lebih kuat, kemudian dia bisa menunjukkan itu kepada keluarganya. Kalau seperti ini saja nggak bisa dipertunjukkan, lalu bagaimana mendakwahi mereka coba kira-kira? Kan lebih jauh ya. Tapi kalau berani menunjukkan Islam, belajar praktikkan, maka dia lebih besar bisa mendakwahi mereka. Itu terjadi pada keluarga Nabi SAW. Ada yang menolak, ya, pamannya sendiri Abu Lahab menolak, ya, kemudian Abu Talib menolak. Tapi ada di antara pamannya Hamzah dan Abbas masuk Islam, radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Jadi kita di sini tunjukkan prinsip itu. Allahu a'lam bissawab. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti juga menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia dijadikan sebagai negara yang makmur, tentram, damai.
Seluruh muslimin tidak terkecuali di Indonesia secara khusus bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga dijadikan mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga kita dikaruniai pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak akan pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat, dan mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.